Selamat datang anak-anak hebat kelas 5. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan siap belajar ya. Anak-anak, tadi pagi sudah sarapan? Papa harap sudah ya. Tapi pernah tidak kalian berpikir setelah makan itu kita kunyah dan telan, hap, kemana ya perginya? Dan bagaimana cara sepotong roti atau sepiring nasi itu bisa berubah jadi tenaga untuk kita berlari dan belajar? Penasaran? Hari ini Bapak akan ajak kalian semua dalam sebuah petualangan seru. Kita akan menjadi detektif makanan dan menyelidiki perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Selamat datang di perjalanan IPAS, Sistem Organ Pencernaan Manusia. Oke detektif, penyelidikan kita mulai dari pintu masuknya, yaitu taram, mulut. Saat makanan masuk, siapa yang langsung bertugas? Betul, gigi kita. Coba kalian pura-pura mengunyah sekarang. Halk, 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 halk. Gigi bertugas memotong dan menghaluskan makanan. Proses ini kita sebut pencernaan mekanis karena menggunakan gerakan. Tapi di mulut ada bantuan lain loh. Coba rasakan, mulut kita basah kan? Itu karena ada air liur atau ludah. Air liur ini bukan air biasa. Dia punya zat khusus namanya enzim. Enzim ini langsung bekerja memecah zat tepung di dalam makanan kita. Nah, karena menggunakan zat kimia, ini disebut pencernaan kimiawi. Jadi, di mulut kita berapa jenis pencernaan? Ya, 2. Mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh air liur. Hebat kan? Lanjut kita menuju terowongan ajaib, yaitu kerongkongan. Setelah halus, glek, 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 makanan kita didorong masuk ke sebuah terowongan, namanya kerongkongan. Ini bukan terowongan biasa. Dinding kerongkongan bisa bergerak-gerak. Gerakannya seperti meremas-remas. Coba kalian gerakan tangan kalian meremas-remas. Nah, gerakan meremas inilah yang mendorong makanan turun ke stasiun berikutnya. Gerakan ini punya nama keren loh. Namanya gerak peristaltik. Coba ulangi setelah Bapak. Peristaltik. Iya, bagus. Peristaltik. Tujuan selanjutnya, coba kalian pegang perut kalian di sebelah kiri, agak ke atas. Nah, disitulah kira-kira letaknya lambung. Lambung ini seperti blender alami di tubuh kita. Dindingnya kuat dan berotot. Makanan akan diaduk-aduk, diremas-remas lagi. Wush, wush, wush. Di sini makanan disiram oleh cairan lambung yang sangat kuat. Ada asam lambung yang tugasnya membunuh kuman-kuman jahat yang mungkin ada di makanan. Ada juga enzim lagi yang khusus untuk memecah protein seperti daging dan ikan. Setelah beberapa jam di blender di dalam lambung, makanan kita sekarang sudah siap jadi bubur kental. Dari lambung, bubur makanan melanjutkan perjalanan ke tempat yang paling penting dan paling panjang, yaitu usus halus. Usus halus ini
jika dibentangkan panjangnya bisa 6 meter atau lebih. Wah, panjang sekali ya. Tapi tenang, usus ini terlipat dengan rapi di dalam perut kita. Anak-anak, disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Semua sari-sari makanan yang berguna, vitamin, protein, karbohidrat yang sudah hancur tadi akan diserap oleh dinding usus halus. Diserap kemana, Pak? Diserap masuk ke darah. Darah inilah yang akan mengantarkan semua energi dan gizi ke seluruh tubuh kalian. Ke otak supaya bisa berpikir, ke otot supaya bisa bergerak. Tapi tidak semua bagian makanan bisa diserap. Pasti ada sisa atau ampas kan? Ampas ini akan lanjut ke stasiun berikutnya, yaitu usus besar. Tugas utama usus besar ada 2. Pertama, menyerap kembali sisa air dan mineral dari ampas tadi. Ini penting supaya kita tidak kekurangan cairan. Kedua, di sini ada banyak sekali pekerja kecil yang baik, yaitu bakteri baik. Mereka membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Setelah airnya diserap dan sisa makanan dibusukkan, ampas tadi akan menjadi padat. Inilah yang kita sebut sebagai kotoran atau feses. Kotoran ini akan dikumpulkan di bagian akhir dan saatnya dibuang. Kotoran akan dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Selesai deh perjalanan makanan kita. Nah, seru kan jadi detektif makanan? Jadi, ayo kita ingat lagi rutenya bersama-sama. Siap? Mulai dari mulut, lalu ke kerongkongan, masuk ke lambung, perjalanan terpanjang di pintar, usus halus, tempat sari-sari makanan diserap. Sisa ampasnya akan pergi ke betul, usus besar, tempat air diserap dan dibuang melalui sempurna, anus. Anak-anak hebat, karena sistem pencernaan kita bekerja sangat keras setiap harinya, kita wajib menjaganya. Bagaimana caranya? Gampang. Makan makanan yang bergizi seimbang. Siapa yang suka sayur dan buah? Bagus, itu namanya serat. Penting sekali untuk membantu kerja usus kita. Minum air putih yang cukup dan kunyahlah makanan dengan baik. Jangan terburu-buru. Oke anak-anak, siap menjaga sistem pencernaan kita? Baiklah, sekian pelajaran IPAS kita hari ini. Jangan lupa, apa yang kita makan akan menjadi energi untuk kita. Jadi, pilihlah makanan yang baik ya. Sampai jumpa di petualangan belajar selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.